Assalamualaikum semuanya. Saya Nabila, perwakilan kelompok 5 mata kuliah Akuntansi Syariah. Ingin mengenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama di sini ada Eka, lalu selanjutnya ada Dimas, Nia, dan Tiara. Kami di sini akan mempresentasikan resume dari artikel yang berjudul Pembelajaran Sosial dan Masalah Prinsipal Agen dalam Kontrak Bagi Hasil. Masalah agen utama terjadi ketika setidaknya satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih relevan daripada yang lain. Lalu, hal ini akan menghasilkan sejumlah besar ketidakpastian dan ketidakefisienan dalam transfer informasi yang menyebabkan satu pihak memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang usaha daripada yang lain. Terdapat beberapa penelitian terbatas yang membahas mengenai masalah prinsipal agen dalam instrumen keuangan syariah, khususnya dalam profit sharing kontrak, atau yang disebut profit sharing adalah mudharabah. Umumnya, bagi hasil atau yang disebut mudharabah adalah kemitraan di mana salah satu pihak memberikan modal atau robul mal dan pihak lain atau yang disebut mudharib menyediakan tenaga kerja. Jika ada keuntungan, akan dibagi di antara mereka dengan rasio yang disepakati bersama. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemberi modal atau robul mal, sedangkan penyedia tenaga kerja atau mudharib usahanya akan sia-sia. Namun, jika terjadi kelalaian, semua kerugian akan ditanggung oleh penyedia tenaga kerja atau mudharib. Masalah-masalah informasi asimetris dapat dikurangi jika lebih banyak informasi tersedia untuk bank syariah dan pengusaha. Untuk mencapai ini, informasi harus dikomunikasikan oleh kedua belah pihak. Dalam studi ini, kami akan memberikan saran dalam memitigasi masalah prinsipal agen dan meningkatkan keuntungan dari pihak kontraktor yang terlibat dalam kontrak ini melalui pembelajaran sosial atau suratik proses. Suratik proses atau pembelajaran sosial sendiri adalah proses di mana para pihak yang terkait kontrak bertemu, berdiskusi, dan berkonsultasi satu sama lain tentang masalah yang muncul untuk menghasilkan ide yang lebih baik dan menemukan solusi terbaik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka sebelumnya. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk menyajikan secara teoritis bagi hasil atau mudharabah kontrak yang mampu menghasilkan distribusi pengembalian yang optimal dengan adanya pembelajaran sosial atau suratik proses di bawah lingkungan informasi asimetris. Yang kedua, menguji secara empiris kondisi optimal rasio bagi hasil dan pembelajaran sosial untuk bagi hasil atau mudharabah kontrak di perbankan Islam. Hasil dan pembahasan. Sebuah hasil simulasi untuk optimasi. Pada penelitian ini, dilakukan pengujian optimasi untuk mencari solusi optimal dari 3 indikator penting dalam operasional bank syariah. Proses simulasi yang pertama adalah untuk menguji solusi optimal untuk pembelajaran sosial antara bank syariah dan pengusaha di sisi aset. Ketika mereka bertemu dan berdiskusi mengenai kontrak dan pembiayaan atau kegiatan investasi. Proses simulasi yang kedua adalah untuk menemukan solusi optimal untuk profit sharing rasio dari pembiayaan bagi hasil dan aktivitas investasi bank syariah atau robul mal dan pengusaha atau mudharib di sisi aset. Proses simulasi yang terakhir adalah untuk menemukan solusi optimal untuk profit sharing rasio untuk akun investasi bagi hasil deposan sebagai penyedia dana dan bank syariah yang mengelola dana atas nama deposan di sisi kewajiban. Solusi yang pertama yaitu solusi optimal untuk pembelajaran sosial. Tren pembelajaran sosial memiliki hubungan positif dengan tren laba bersih bank syariah. Contohnya, pada tahun 2009, nilai pembelajaran sosial tergolong rendah, yaitu 75,67%. Hal ini dikarenakan tren laba bersih pada tahun 2009 juga rendah, yaitu Rp160.607. Lalu, pada tahun 2010, nilai pembelajaran sosial meningkat menjadi 99,74%, dikarenakan terjadi peningkatan laba bersih sebesar
Rp411.778, dan seterusnya. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika pembelajaran sosial rendah, laba bersih bank syariah juga akan rendah, begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran sosial memiliki peran yang sangat penting untuk dijadikan tolak ukur dalam bank syariah profitabilitas. Kerjasama yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan antara para pihak kontraktor di sisi aset dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik bagi bank syariah. Selanjutnya yaitu solusi optimal rasio bagi hasil dalam kegiatan pembiayaan dan investasi bagi hasil. Pada tahun 2009, nilai PSR Bank Syariah dalam kegiatan pembiayaan dan investasi tergolong kecil, yaitu sebesar 89,08% dibandingkan tahun-tahun lainnya. Hal ini serupa dengan tren laba bersih Bank Syariah pada tahun 2009, di mana nilai laba bersihnya rendah yaitu Rp160.607 Malaysia. Namun, nilai PSR pengusaha pada tahun 2009 relatif tinggi yaitu sebesar 10,92% dibandingkan tahun-tahun lainnya. Nilai PSR kepada Bank Syariah untuk tahun 2010 meningkat menjadi 99%, sejalan dengan peningkatan laba bersih menjadi Rp411.778 Malaysia. Namun, nilai PSR untuk pengusaha menurun sebesar 1%. PSR untuk pembiayaan bagi hasil atau mudharabah dan investasi surat berharga bagi bank syariah mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 94,6%. Penurunan ini sejalan dengan penurunan laba bersih bank syariah pada tahun 2011 sebesar Rp359.159 Malaysia. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013, nilai optimal PSR dalam kegiatan pembiayaan dan investasi bank syariah meningkat masing-masing menjadi 99% dan 99,32%. Nilai tersebut sejalan dengan peningkatan laba bersih 2 tahun dari Rp430.785 Malaysia pada tahun 2012 menjadi Rp491.645 Malaysia pada tahun 2013. Dilihat dari sisi pengusaha, PSR meningkat pada tahun 2011 menjadi 5,94% sebelum turun menjadi 1% dan 0,68% pada tahun 2013, 2012, dan 2013 masing-masing. Berdasarkan hasil kedua pengujian yang tertera dalam artikel tersebut, dapat disimpulkan dengan kuat bahwa rangkaian pengujian kedua telah menghasilkan solusi yang lebih baik dengan waktu komputasi yang lebih sedikit dengan 67 literasi dibandingkan dengan rangkaian pengujian pertama dengan 90 iterasi serta fungsi fitness yang lebih tinggi. Dapat juga disimpulkan bahwa laba bersih bank syariah memiliki hubungan positif dengan PSR bank syariah untuk pembiayaan bagi hasil atau mudharabah dan investasi surat berharga, tetapi memiliki hubungan negatif dengan PSR untuk pengusaha. Selanjutnya, solusi optimal rasio bagi hasil di rekening investasi bagi hasil. Rekening investasi bagi hasil atau mudharabah merupakan salah satu simpanan terpenting dalam perbankan syariah yang memberikan kontribusi dana untuk operasional perbankan syariah. Berdasarkan hasil kedua pengujian dalam artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa rangkaian pengujian kedua memiliki solusi optimal yang lebih baik dibandingkan dengan rangkaian pengujian pertama, di mana nilai kesesuaiannya lebih tinggi dan waktu komputasi seperti yang ditunjukkan oleh waktu literasi jauh lebih pendek, menunjukkan solusi kualitas yang baik. Kami juga dapat memastikan bahwa ketika laba bersih bank syariah tinggi, solusi optimal PSR bank syariah pada rekening investasi bagi hasil atau mudharabah juga tinggi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kedua variabel tersebut. Namun, terdapat hubungan negatif antara PSR deposan dengan laba bersih bank syariah.
Konvergensi ke solusi optimal. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat mutasi, semakin cepat populasi berkumpul ke titik optimal, dan semakin baik solusi itu. Dapat dihasilkan sejalan dengan YU 2004, Avanzeller, Wagner, Winkler, Beham 2009, Sukla, Tiwari, dan Kala 2010, Nevitsky 2011. Berdasarkan diagram di bawah ini, populasi berkumpul lebih cepat pada gambar 2 pada 67 iterasi dibandingkan dengan 90 iterasi pada gambar 1. Bank Syariah saat ini memanfaatkan pembelajaran sosial atau suratik proses dalam pengoperasiannya, terutama dalam menentukan syarat dan ketentuan akad, seperti rasio pengembalian yang perlu ditentukan di awal akad. Dari sisi liabilitas, ketika laba bersih Bank Syariah ditingkatkan, maka solusi optimal PSR Bank Syariah dari hasil laba atas rekening investasi bagi hasil juga meningkat, begitu pula sebaliknya. Dari sisi aset, Bank Syariah sebagai penyedia modal atau robul mal akan memperoleh PSR yang lebih tinggi ketika laba bersih Bank Syariah meningkat dan sebaliknya. Dari sisi proses konvergensi, ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat mutasi, maka akan semakin cepat pula populasi konvergen ke titik optimal, dan dengan demikian solusi yang lebih baik dapat dicapai. Temuan ini dapat memberikan dasar bagi pengenaan tindakan kebijakan, khususnya dalam mengatasi permasalahan principal agent dalam akad bagi hasil atau mudharabah. Yang dalam hal ini terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama, melalui pembelajaran sosial, kedua pihak yang terikat kontrak dapat mengembangkan syarat dan ketentuan dalam kontrak yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak saat usaha tersebut dilakukan. Kedua, pembelajaran sosial mampu meminimalkan informasi asimetris dalam kontrak ketika informasi antara pihak-pihak yang terikat kontrak dapat disebarluaskan secara efektif di antara mereka, dan dengan demikian meningkatkan laba bersih Bank Syariah. Ketiga, pembelajaran sosial dapat menjadi alat pensinyalan bagi Bank Syariah, di mana ketika gotong royong atau syura meningkat, masalah asimetris informasi akan menurunkan dan meningkatkan laba bersih Bank Syariah. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran sosial harus diperluas ke jenis kontrak lain, baik kontrak berbasis ekuitas seperti bagi hasil atau musyarakah, atau kontrak berbasis hutang seperti pinjaman jangka pendek atau murabahah, dan leasing atau ijaroh, untuk mengurangi asimetris informasi dan meningkatkan keuntungan Bank Syariah di masa depan.